Jaga bumi, tempat semua bersatu. Peduli lingkungan, hargailah alam. Satu langkah kecil untuk kebaikan. Iklim berubah, hadapi bersama. Langkah kecil menuju masa depan. Hijaukan bumi, beraksi tanpa pamrih. Bersama kita berikan tindakan. Setelah kita praktek menanam, kemudian juga untuk merawat tanaman yang sudah ditanam itu perlu tanaman dipupuk, dan kita pun juga sudah praktek cara membuat pupuk organik cair maupun pupuk organik padat dari daun kelor. Nah, pupuk ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan kelor tentunya. Nah, setelah besar kelor itu di usia 9 bulan, itu bisa panen kita. Nah, panennya di usia 9 bulan itu bisa ada dua. Nanti pertama bisa dipangkas, yang kedua dipetik-petik tangkai daunnya. Nah, saat ini bulan kita di Tanglad sudah ada pohon kelor yang cukup besar, maka kita panen dengan memangkas. Setelah kita pangkas cabang-cabang itu, kemudian kita petik-petik tangkai daunnya. Nah, kita pilih. Nah, setelah dipetik tangkai daun itu, lanjut kita raut daunnya untuk melepaskan dari tangkainya. Nah, ini adalah kunci pertama yang menentukan kualitas daripada kelor itu sendiri nanti pada saat dikeringkan. Syaratnya adalah bahwa di dalam meraut itu tidak boleh lebih daripada 4 jam setelah dipanen. Ya, 4 jam setelah dipanen. Nah, sebab kalau lebih daripada 4 jam setelah dipanen, tidak diraut, nanti kandungan-kandungan nutrisi yang ada di dalam daun itu akan ditarik kembali sama tangkai-tangkai daunnya. Ya, sehingga akan banyak berkurang kandungan nutrisi yang ada dalam daun. Apalagi sampai daun itu layu sebelum diraut. Itu udah memberikan petunjuk nutrisinya banyak terserap. Ya. Berikutnya dalam meraut, kita pilih daun-daunnya, ya, yang penting tidak kuning, ya, masih tua, masih bagus karena akan kita olah. Tetapi khusus daun-daun yang muda itu kita tidak pakai, ya. Daun yang muda sekali itu kalau kita keringkan nanti itu jadinya warnanya akan berubah hitam. Maka kita tidak, ya. Jadi yang muda ya silakan, lebih bagus untuk dipakai sayur saja. Dalam perautan ini kita usahakan agar tangkai daun itu tidak ikut, ya, di dalam daunnya rautan itu ya, sehingga kita lakukan sedemikian rupa, ya, sehingga kita harus lebih berhati-hati sedikit sehingga tangkai daun itu tidak ikut di dalam rautan. Dan itu masalah kebiasaan saja. Jadi kan olah bisa karena biasa. Kalau kita coba pelan-pelan itu nanti kan bisa dia. Ya, biasanya kalau produktivitas untuk meraut daun itu per orang, ya, biasanya berkisar antara 50 sampai 100 kilo per 8 jam kerja. Nah, tergantung nanti produktivitasnya. Begitu. Nah, setelah diraut, raut ini perlu dicuci sebelum kita keringkan, ya, dicuci bersih. Nah, dalam hal manual kita cuci pakai semacam tampah tapi ayakan gitu yang ada lubangnya, sehingga kita bisa cuci dalam air mengalir. Kenapa demikian? Sebab kalau kita cuci di dalam misalkan tempat yang tidak mengalir airnya, otomatis nanti kotoran-kotoran itu kan kembali lagi kepada daunnya yang berikutnya, ya. Terus begitu saja. Kecuali dalam skala besar kita punya nanti reaktor ozon untuk mensterilkan daun itu. Nah, setelah tentunya air yang dipakai untuk mencuci yang mengalir itu bisa ditampung sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan apakah nanti penyiraman tanaman dan sebagainya. Setelah ditiriskan, nah mulai kita setelah ditiriskan itu kita akan mulai dengan pengeringan. Pengeringan pertama adalah kalau kita punya tray atau tampah, kita taruh mereka yang sudah ditiriskan itu di dalam tray itu dengan catatan
numpuknya tidak terlalu tebal, ya 1 senti, ya 1,5 senti lah begitu ya, merata begitu, terus semua, atau paling nggak mungkin punya apa, tray yang panjang seperti itu ya cukup gitu. Jadi kata kuncinya adalah numpuknya tidak boleh terlalu tinggi. Ya sebab kalau terlalu tinggi nanti misalkan sampai dengan 2 senti atau lebih bahkan, itu keringnya agak lama dan kemudian juga sebagian akan busuk dia, gitu. Nah, pada saat dikeringkan itu durasinya sekitar 3 hari dengan catatan bahwa temperatur di dalam ruangan itu atau dalam ruangan itu tidak boleh melebihi daripada 40 derajat atau bagusnya idealnya 35 derajat. Itu dijaga betul sehingga nanti dalam 3 hari sudah kering. Nah, tiap hari itu perlu juga dibalik-balik, dibolak-balik begitu ya, dibolak-balik. Mungkin yang di sebelum di bawah ditaruh di atas begitu. Nah, untuk menjaga begitu, dengan kita rajin balik itu sehari minimal sekali saja, itu kualitas akan lebih bagus. Nah, salah satu indikator apabila setelah 3 hari sudah kering, itu nanti kalau kita remes itu bunyi keras gitu ya, keras gitu ya. Jadi kalau yang ngales itu kan nggak berbunyi ya, kalau ini keras begitu ya bunyi. Nah ini indikator bahwa itu udah kering. Nah setelah kering daun itu, biasanya itu kalau di kandungan airnya sekitar 5-10% ya, udah bisa. Kalau 5% terlalu kering sekali. Ya, masih bisa, itu bisa disimpan dulu sebelum diproses lebih lanjut. Dan warnanya juga nanti akan tetap tidak begitu berubah drastis seperti apa, kesoklatan gimana, ya sehingga masih ada hijaunya lah, hijau-hijaunya demikian. Saya rasa untuk panen dan pasca panen ini kunci apa, kunci pertama dalam hal menentukan kualitas daripada kelor itu sendiri. Sebab apa, kelor itu yang dijual katakan ya kasarnya itu adalah kandungan nutrisinya, bukan ampas-ampasnya saja, sampahnya. Setelah daun-daun kelor dikeringkan, nah kita lanjut kepada proses produksi untuk membuat produk-produk turunan daun kelor. Tentunya ya daun kelor yang sudah kering. Produk turunan yang utama ini, satu, kita akan membuat menjadi minuman, yaitu berupa teh. Ya. Yang kedua, kita akan membuat juga serbuknya atau tepungnya. Nah, nanti dari serbuk dan tepung itu bisa diproduksi bermacam-macam makanan maupun minuman, begitu. Nah, yang pertama kita akan memproduksi tehnya dulu, baik itu teh celup maupun teh teduh, kan begitu. Nah, persyaratannya adalah ruangan harus higienis, ya, higienis juga ruangan itu. Yang kedua, tenaga-tenaga kerja yang memproses harus juga menggunakan sarana agar tidak terjadi pencemaran. Misalkan harus mereka menggunakan masker yang pertama, kemudian celemek tentunya. Yang ketiga, tutup kepala harus rambut harus ditutup sehingga tidak ada kemungkinan rambut jatuh. Nah, tangan ini juga terproteksi dari segi pencemaran. Mereka harus menggunakan selop tangan plastik. Dan itu adalah standar minimal ya untuk yang pekerjanya. Nah, untuk membuat teh itu kan kita akan lembutkan lagi dari daun kelor yang sudah kering. Nah, untuk melembutkan itu, kira-kira nanti kelembutannya kalau kita ukur mungkin antara 80 sampai 100 mes. Itu bisa menggunakan blender biasa, ya, blender biasa, sehingga tidak begitu mahal lah katakan untuk bisa membuat itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah daun kelor yang kering kita masukkan ke dalam blender, ya. Kemudian kita aktifkan nyala. Nah, kelembutannya biasanya kita bisa contoh lihat ya, lihat nanti begitu kita lembut, kira-kira mungkin sekitar 5 menit, 10 menit udah cukup itu, udah lembut ya. Kalau untuk teh teduh, itu lebih kasar lagi dibandingkan teh celup. Nah, teh celup itu mungkin bisa 80 sampai 100, ya kadang-kadang 90 mes ya, bisa, udah. Nah, kalau untuk teh seduh, jadi begitu dihaluskan saja sampai dengan mungkin 80 mes atau di bawahnya sedikit, sudah bisa dikemas di dalam kemasan-kemasan yang tentunya lebih menarik. Setelah daun kelor kering dilembutkan menjadi lebih lembut atau kira-kira 80 sampai 100,
Nah, ini ditaruh di satu tempat, ditampung. Nah, kemudian satu persatu kantong teh celup itu diisi, ya, dengan rata-rata beratnya adalah 2 gram, ya, 2 gram itu. Nah, di sini perlu ketelatenan, ketelitian begitu. Dan ini padat karya kalau manual. Kalau pakai mesin ceritanya lain lagi kan begitu. Nah, setelah diisi kantong teh celup itu, kemudian kalau ada benangnya dimasukkan, lanjut adalah disiler, diklem ya, klemnya. Nah, selanjutnya sudah dikemas, disiler, tinggal dimasukkan dalam kemasan-kemasan yang sesuai yang diharapkan, sehingga akan menambah nilai tambah daripada produk itu sendiri. Nah, itu tadi pembuatan teh celup dan teh seduh atau tehnya saja daun kelor. Nah, untuk berikutnya itu kita akan membuat juga serbuknya atau tepung daripada daun kelor. Kualitas daripada serbuk atau tepung kelor itu sendiri tentunya ditentukan pertama kali adalah pada saat pengeringan itu. Nah, indikatornya apa? Nah, salah satu adalah warna. Warna hijaunya masih bagus ya, tuh bagus begitu. Yang kedua itu adalah kelembutannya. Nah, kelembutannya yang biasa normal itu adalah 200 ml. Tapi yang nanti untuk keperluan farmasi dan obat-obatan atau bahkan untuk kosmetik dan kecantikan itu bisa sampai 500 ml. Nah, begitu. Nah, kita dalam hal menepung ini sementara kita menggunakan mesin penepung yang kecil, yang sederhana ya, yang kapasitas mungkin bisa sekali tepung itu setengah kilo kita gunakan. Nah, dari daun kelor yang kering itu, bila perlu kita remas-remas dulu ya, sehingga volumenya bisa mengecil, sehingga kapasitas mesin bisa lebih besar. Setelah itu dimasukkan di dalam mesin penepung, ya, mesin penepung khusus untuk tepung ya, atau membuat serbuk daun kelor. Setelah dimasukkan cukup itu nggak sampai 5 menit, bahkan mungkin antara 3 sampai 5 menit sudah menjadi serbuk, cepat sekali. Nah, setelah jadi serbuk, nah itu baru diayak lagi dengan ayakan yang ada yang bisa 200 ml begitu, ya kan? Nah, ini yang sudah terayak bisa ditampung, yang belum terayak ini berarti lembutannya masih lebih kecil, ya. Oleh karena itu perlu ditepung kembali. Setelah ibu-ibu yang di Tangerang itu dia belajar produksi, tentunya harus ditindaklanjuti lagi di dalam hal legalitas. Nama daripada KWT itu adalah Nusa Taru Amerta, yang berarti pohon kehidupan yang ada di Nusa. Lebih lanjut, legalitas itu segera diurus. Yang pertama adalah NIB-nya, nomor induk berusahanya. Selanjutnya untuk mengedarkan tentunya harus ada izin edar. Nah, izin edarnya kita menggunakan PIRT, jadi khusus untuk izin produksi izin rumah tangga, perusahaan rumah tangga. Ini cukup di dalam kita melakukan pemasaran produk itu sendiri. Nah, sehingga nanti apabila mungkin kapasitasnya besar dan lebih lanjut, itu bisa izin edarnya bisa meningkat ke BPOM. Setelah kita yakin setelah mereka mulai paham tentang cara memprosesnya, manfaatnya, nah kemudian pasarnya pun juga sangat besar karena kelor ini baik untuk kesehatan tentunya. Di samping itu juga apabila diusahakan secara benar, ini akan menambah pendapatan pada ibu-ibu itu sendiri. Lanjut nanti akan kita dampingi akan kita bantu juga kelompok wanita tani itu adalah membuat bisnis plan sehingga strateginya bisa masuk di dalam bisnis plan tersebut dan itu bisa menjadikan peta jalan untuk KWT Nusa Taru Amerta.